Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar ditemani saya Dita Ananda dan teman saya Elisa Octavia dan Ninda Ayu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita akan belajar mengenai akses dan mutu pendidikan non-formal. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian akses dan mutu pendidikan non-formal. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui fungsi akses dan standar mutu pendidikan non-formal. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui strategi perluasan akses dan mutu pendidikan non-formal. Tujuan yang keempat yaitu untuk mengetahui sumber daya yang dibutuhkan dalam perluasan akses dan mutu pendidikan non-formal. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui penerima dan sasaran dari akses dan manfaat pendidikan non-formal. Tujuan yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui program apa saja yang ada dalam pendidikan non-formal. Dan tujuan yang terakhir untuk mengetahui perbedaan mutu pendidikan non-formal dan pendidikan formal. Dalam sebuah proses pembelajaran, pastinya membutuhkan sebuah perangkat belajar. Lalu, apa sih perangkat belajar itu? Perangkat pembelajaran merupakan kumpulan instrumen atau alat yang digunakan dalam aktivitas pembelajaran yang terdiri dari media, alat, bahan, dan panduan. Perangkat pembelajaran di sini juga dapat disebut sebagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pembelajaran pada siswa di ruang kelas. Perangkat pembelajaran dapat dijadikan sebagai pedoman atau panduan guru dalam aktivitas pembelajaran. Selain itu, sebagai perbandingan tolak ukur atau evaluasi untuk menilai hasil kerja selama mengajar. Dalam proses pembelajaran, perangkat belajar ini terdiri dari silabus, RPP, kalender akademik, program tahunan dan program semester, rincian pekan efektif, buku absen, buku jurnal, buku penilaian, portofolio, bank soal, dan juga media pembelajaran. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian akses dan mutu pendidikan non-formal. Apa itu akses pendidikan non-formal? Akses pendidikan non-formal yaitu jalur masuk ke dalam pendidikan non-formal agar seseorang dapat menempuh pendidikan dalam pendidikan non-formal. Lalu, apa itu mutu pendidikan non-formal? Jadi, mutu pendidikan non-formal adalah kualitas yang dimiliki oleh satuan pendidikan non-formal yang mana di dalamnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lalu, apa sih fungsi dari akses pendidikan non-formal? Fungsi dari akses pendidikan non-formal yaitu sebagai jalan bagi seseorang yang ingin mendapatkan pendidikan di luar pendidikan formal. Lalu, apa sih fungsi dari mutu pendidikan non-formal? Jadi, fungsi dari mutu pendidikan formal yang pertama yaitu agar pendidikan non-formal sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan non-formal. Fungsi yang selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan fungsi yang terakhir yaitu untuk menghasilkan output dari pendidikan non-formal yang lebih bermutu. Lalu, adapun perluasan akses dan mutu pendidikan non-formal. Apa sih pentingnya perluasan akses dan mutu pendidikan non-formal? Dengan perluasan akses dan mutu pendidikan non-formal, maka pendidikan non-formal akan memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat diakses oleh semua kalangan yang ingin menempuh di pendidikan non-formal secara lebih luas. Kemudian yang selanjutnya yaitu strategi perluasan akses dan mutu pendidikan non-formal. Strategi ini yang pertama dapat berupa perencanaan. Perencanaan ini dalam pembuatan program peningkatan mutu yang sesuai dengan tujuan harus mencakup seluruh elemen dalam pendidikan non-formal. Kemudian strategi yang kedua yaitu meningkatkan kualitas tenaga kependidikan.
Strategi yang ketiga, meningkatkan mutu sarana dan prasarana dalam pendidikan nonformal guna meningkatkan kualitas proses dan hasil mutu pendidikan nonformal. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu meningkatkan pelaksanaan program kendali mutu. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan standar kompetensi dan standar kurikulum. Kemudian strategi yang terakhir yaitu memperluas jaringan kerjasama. Selain dari strategi tersebut, dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan nonformal juga perlu adanya dorongan serta dukungan dari pemerintah, baik secara materi maupun non-materi, agar program perluasan akses dan mutu pendidikan nonformal dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dalam proses pembelajaran pendidikan nonformal, pastinya membutuhkan daya dukung. Daya dukung ini salah satunya yaitu sumber daya. Lalu, sumber daya apa aja sih yang dibutuhkan dalam program perluasan akses dan mutu pendidikan nonformal? Nah, yang pertama di sini yaitu kepala atau pimpinan dari pendidikan nonformal. Pimpinan di sini memiliki tanggung jawab dan harus memiliki visi dan misi yang jelas dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan nonformal. Yang kedua yaitu guru atau pendidik. Dalam hal ini, guru harus memiliki kompetensi yang baik agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal. Yang selanjutnya yaitu siswa. Dalam upaya perluasan akses dan mutu pendidikan, siswa juga harus aktif, kreatif, dan inovatif agar kualitas pendidikan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum di sini merupakan sumber daya yang paling penting, di mana harus sesuai dengan kebutuhan dan keadaan siswa. Yang terakhir adalah jaringan kerjasama. Dengan memperluas jaringan kerjasama, dapat mempermudah kerjasama yang dengan pihak tertentu untuk mendukung upaya perluasan akses dan mutu pendidikan. Selain di antara sumber daya tersebut, fasilitas yang memadai dalam proses pembelajaran juga dapat berperan penting dalam upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan nonformal. Materi selanjutnya yaitu mengenai penerima manfaat pendidikan nonformal. Penerima manfaat pendidikan nonformal ini meliputi seluruh masyarakat secara umum di semua kalangan, mulai dari peserta didik usia dini hingga orang dewasa atau yang disebut dengan andragogi. Beberapa kalangan yang dapat mengikuti yaitu masyarakat yang mengalami putus sekolah, masyarakat yang tidak mampu menempuh pendidikan formal, masyarakat yang tidak mendapatkan akses pendidikan formal seperti berada di pedalaman, lalu masyarakat yang sudah memasuki dunia kerja namun belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Lalu masyarakat yang sudah bekerja namun kualitas pekerjaannya masih kurang baik, serta seluruh masyarakat yang membutuhkan pendidikan nonformal sebagai pengganti, pelengkap, dan penambah pendidikan formal. Pemberian manfaat pendidikan nonformal ini sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia serta meningkatkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu mengenai berbagai program pendidikan nonformal. Yang pertama yaitu les bimbingan atau privat yang dilakukan guna membantu peserta didik untuk memahami materi dan pembelajaran di sekolah formal serta memberikan pendidikan kepada mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Yang kedua yaitu lembaga kursus pelatihan dan keterampilan seperti kursus menjahit, kursus bahasa asing, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu satuan pendidikan kesetaraan seperti paket A, B, C yang setara dengan pendidikan formal SD, SMP, dan SMA. Yang keempat yaitu satuan pendidikan sejenis. Di sini yaitu pendidikan prasekolah seperti sanggar tari, sanggar bela diri, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat seperti pemberdayaan di dalam pertanian di suatu masyarakat. Yang keenam yaitu majelis belajar agama seperti pengajian dan juga TPA. Yang ketujuh yaitu pendidikan pemberdayaan perempuan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa sih perbedaan dari mutu pendidikan formal dan mutu pendidikan non-formal. Nah, yang pertama adalah pendidikan formal dulu ya. Nah, pendidikan formal ini biasanya memiliki tingkat pendidikan yang berkesinambungan, lalu memberlakukan syarat-syarat tertentu bagi peserta didiknya. Selain itu, memiliki kurikulum yang jelas, yang bersifat akademis guna mengasah kemampuan menghafal, menghitung, dan lain-lain, serta memiliki proses pendidikan yang cukup lama dengan menghasilkan ijazah yang akan berperan penting bagi
peserta didik. Nah, untuk yang lainnya kalian bisa baca ya. Nah, sekarang pendidikan nonformal ya. Pendidikan nonformal ini biasanya bertujuan untuk memperoleh kemampuan dan keterampilan yang akan segera digunakan dengan proses pembelajaran itu yang berpusat kepada peserta didiknya agar lebih mandiri dan partisipatif. Lalu, waktu penyelenggaraannya itu relatif singkat dibanding pendidikan formal dan tidak berkesinambungan. Kurikulum yang digunakan itu yaitu kurikulum kafetaria atau yang lebih fleksibel. Lalu hubungan antara pendidik dan peserta didiknya itu lebih mendatar. Untuk poin lainnya kalian bisa baca sendiri ya. Untuk memperdalam materi mengenai perluasan akses dan mutu pendidikan nonformal, peserta didik dapat mencari referensi tambahan seperti dari buku, jurnal, artikel, maupun YouTube. Nah, untuk evaluasinya kalian bisa dengan mengklik link Google Form yang ada dan mengerjakan soal yang tersedia ya. Nah, lalu menurut kalian pengalaman baru dan menarik apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, cukup sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.